Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan pada bab kedua, yakni usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, di mana minggu kemarin kita sudah masuk di poin yang pertama, yakni adalah perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, tahap selanjutnya ini di video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. Nah, apa-apa saja yang harus kita bahas di sini? Yang pertama adalah aneka produk ikan konsumsi, kemudian apa-apa saja manfaat ikan konsumsi, kemudian bagaimana perencanaan produksi ikan konsumsi. Nah, masuk saja kita ke aneka produk ikan konsumsi. Nah, ikan konsumsi itu sendiri adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Jadi ikan konsumsi ini dapat kita peroleh salah satunya dari proses budidaya. Contohnya, ikan konsumsi yang sering dibudidayakan seperti yang sudah anak-anak tahu semuanya, bahwa budidaya yang lagi tren saat ini adalah contohnya adalah lele, gurami, kemudian nila, ikan mas, bawal, patin, dan jenis ikan lainnya. Jadi ikan-ikan tersebut dapat dibedakan berdasarkan morfologinya. Pengenalan struktur ikan tidak terlepas dari morfologi ikan, yaitu bentuk tubuh ikan sebagai ciri-ciri yang mudah dilihat dan diingat. Morfologi ikan sangat berhubungan dengan habitat ikan tersebut. Jadi morfologinya, yaitu wujud bentuknya itu dari luar itu dapat disesuaikan dari di mana ikan tersebut itu bertempat tinggal atau habitatnya. Kemudian kita masuk ke manfaat ikan konsumsi. Apa sih sebenarnya manfaat ikan konsumsi itu sendiri? Nah, dari sebuah riset yang Ibu sudah baca, bahwa pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan itu 2 kali sepekan. Jadi lebih rendah. Jadi 2 kali sepekan itu lebih rendah sekitar 36% daripada mereka yang makan ikan sedikit atau tidak sama sekali. Jadi manfaatnya itu adalah benar-benar untuk kesehatan. Jadi ikan ini apa sih kandungan yang terdapat pada ikan ini, Bu? Jadi sebenarnya kita simak dulu bahwa ikan itu merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3, yaitu eicosapentaenoic acid atau EPA dan docosahexaenoic acid atau DHA. Jadi omega 3 ini, intinya omega 3 ini adalah membantu fungsinya. Jadi kandungannya mengandung omega 3, di mana fungsinya ini adalah membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Jadi dia membantu untuk menyeimbangkan tekanan darah pada jantung kita. Jadi tubuh tidak memproduksi omega 3, jadi harus didapatkan melalui asupan dari makanan, contohnya dari ikan. Kemudian masuk kita ke perencanaan produksi. Jadi perencanaan produksi ini, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat kita merencanakan pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, pilih lokasi usaha yang dekat dengan sumber air. Itu yang terpenting. Jadi kalau kamu mau membuat usaha budidaya ikan konsumsi, jadi kamu harus membuat sebuah perencanaan dulu. Jadi apa saja itu yang berkaitan dengan budidaya ikan konsumsi? Yang pertama adalah pilih lokasi usaha yang dekat dengan sumber air. Kemudian setelah kamu mencari lokasi, yang kedua tentukan jenis ikan apa yang akan kamu budidayakan. Jadi sudah dapat lokasinya, kemudian kamu tentukan jenis ikan apa yang akan dibudidayakan. Yang ketiga, kamu harus mengurus surat izinnya dan daftarkan usahamu itu pada instansi terkait. Jadi dapat lokasi, kemudian kamu sudah menentukan ide budidaya apa yang akan kamu usahakan, akan kamu buka, kemudian urus izin dan daftarkan usaha instansi terkait. Kemudian apalagi, Bu? Membangun wadah budidaya ikan. Jadi pada saat setelah kamu tentukan budidaya ikan apa, otomatis kamu harus tahu dulu, kamu harus membangun wadah budidayanya. Ya tergantung jenis ikan apa. Misalnya kamu mau membuat usaha budidaya ikan lele, otomatis wadahnya itu berbeda
ya, tempat ikan itu tumbuh berkembang biak itu berbeda dengan pada saat kamu untuk mengembangbiakkan ikan mas atau mungkin ikan gurame atau bahkan ikan patin, itu berbeda. Jadi kamu harus membangun wadahnya. Kemudian yang berikutnya apa? Mengembangkan satu areal budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. Terus selanjutnya perencanaannya yang ke-6 adalah dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pasar. Jadi kita harus mengetahui setelah kita berbudidaya, kita harus lihat dulu prospek ke pasarnya itu bagaimana, kan gitu. Jadi harus terjun ke pasar itu. Jadi ada orang-orang yang akan menampung hasil budidaya kita ini akan dikemanakan gitu. Jadi kita harus dapatkan pasar dulu, kembangkan jaringan pemasarannya. Baik itu melalui promosi, iklan, atau face-to-face, tatap muka, dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk mengembangkan jaringan pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah harus dapat mengelola keuangan. Jadi kamu harus dapat memanage keuangan dengan baik dan benar. Bagaimana itu modal yang harus kamu keluarkan, kemudian apa-apa saja yang harus kamu bayarkan, itu sudah kita pelajari di waktu di bab 1 ya. Itu nanti berkaitan dengan perhitungan titik impas. Oke? Oke, kita masuk di kebutuhan alat dan bahan ya. Di sini kebutuhan dan alat dan bahan di sini Ibu membagi menjadi 2 kelompok. Ada alat penunjang pembenihannya, kemudian ada bahan penunjang pembenihannya. Jadi kalau dibilang kebutuhan alat dan bahan itu ada itu alat dan juga ada bahannya. Apa-apa saja Bu alat yang dibutuhkan dalam pembenihan tersebut? Yang pertama, misalnya Ibu kasih contoh kegiatan pembenihan ikan lelenya itu membutuhkan peralatan yang rumit. Misalnya kita berbudidaya ikan lele. Jadi ada alat yang harus kita siapkan untuk berbudidaya ikan lele ini. Yang pertama adalah peralatan pengadaan air bersihnya. Jadi seperti pompa air atau pompa celup. Yang kedua adalah pemijahan ikan lele seperti kakaban. Yang ketiga pendederan benih ikan lele seperti blower. Kemudian pemanenan dan penyortiran benih ikan lele seperti seser. Dan yang terakhir adalah pengemasan benih ikan lelenya seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen serta lainnya. Kemudian bahan penunjang pembenihannya apa-apa saja Bu, kan gitu. Jadi pemilihan bahan pada usaha budidaya ikan lele contohnya itu yang pertama adalah bahan-bahan yang harus kita pergunakan itu tergantung pada proses pembenihannya, ya kan? Jadi proses pembenihan kamu ikan apa, misalnya ikan lele tadi kan. Jadi proses pembenihannya misalnya mulai dari persiapan sarana dan prasarananya, artinya media pemijahan indukannya bagaimana, pemeliharaan induknya bagaimana, kemudian pemijahan atau pembenihannya bagaimana, penetasan telurnya, kemudian pemisahan larva dan benih. Jadi itu bahan-bahan yang dibutuhkan biasanya untuk pembenihan ikan lele. Nah, di sini ini sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya bahwasanya proses produksi ikan konsumsi. Nah, di sini kamu lihat. Jadi proses produksi pembenihan ikan konsumsi itu mulai dari persiapan sarana dan prasarananya kan sampai di pemeliharaan larva dan benih. Jadi di sini ada 5 poin. Jadi apa-apa saja yang harus kamu perlukan di dalam proses produksi itu ada 5 tahapan. Nah, di sini slide berikutnya adalah pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan konsumsi. Jadi, pengendalian kualitas itu pada dasarnya dibagi dalam beberapa bagian. Ada yang namanya bagian pemasaran, ada yang namanya bagian perencanaan, dan ada namanya bagian pemilihan badan. Jadi, itu berbeda-beda. Kemudian, kalau yang dikatakan dia dengan bagian pemasaran, itu biasanya mengadakan penilaian-penilaian tingkat kualitas yang dikehendaki oleh para konsumen. Kalau dia bagian perencanaan biasanya adalah merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran. Kalau dia bagian pemilihan bahan, biasanya adalah orang-orang yang memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan.
bagian produksi, serta memilih peralatan yang akan digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian, kamu lihat di sini adalah pengemasan produk ikan konsumsi. Jadi di pengemasan ikan konsumsi ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan metode tertutup, ada yang disebut dengan metode terbuka. Nah, apa itu yang dimaksud dengan metode tertutup? Jadi pengemasan dengan sistem metode tertutup itu adalah pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup, udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Ya, itu yang disebut dengan metode tertutup. Kalau yang disebut dengan metode terbuka adalah itu sistem pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan media air yang masih dapat berhubungan dengan udara bebas. Itu perbedaannya ya. Oke, simak untuk poin yang kedua, yaitu di sistem penerapan usaha pemberdayaan ikan konsumsi. Sampai di sini, kemudian kita akan lanjut minggu ke depan dengan poin yang ketiga, yaitu perhitungan titik impas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.